Partai Berkarya adalah salah satu partai yang tidak berhasil menembus parlemen dalam pemilu 2019 lalu. Dari sini benih-benih gejolak partai sudah terasa. Sejumlah kader Partai Berkarya yang menamakan diri Presidium Penyelamat Partai Berkarya meminta Munas segera digelar karena target yang tidak tercapai ini. Kegagalan partai di pemilu 2019 dikarenakan ketidakberesan manajemen internal partai. Munas ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan pergantian pimpinan dalam Partai Berkarya. Partai Berkarya di pemilu 2019 kemarin tidak bisa mencapai target ambang batas parlemen 4%. Karena tata kelola partai tidak sesuai dengan apa yang diputuskan bersama pada Rapimnas ketiga di Solo Maret tahun 2018, kata Badarudin Andi Picuang. Badar kemudian menjadi Ketua DPP Partai Berkarya di luar kepengurusan Tommy Soeharto dan mengadakan Munaslup beberapa hari lalu. Munaslup ini menamakan diri sebagai Presidium Penyelamat Partai Berkarya. Akan tetapi Munaslup ini dibubarkan Tommy dan jajarannya karena dianggap ilegal. Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020, kami Presidium Penyelamat Partai Berkarya melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup, yang agendanya seharusnya dilaksanakan hari ini pagi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Kata Andi, akan tetapi muncul beberapa kelompok yang mengintimidasi beberapa hari sebelum Munaslup hingga puncak intimidasi di saat mereka mengacak-acak tempat pelaksanaan Munaslup. Merusak atribut maupun perlengkapan. Diintimidasi seperti itu, mereka sepakat untuk tidak melawan dengan cara anarkis. Bagi Tommy Soeharto Munaslup ini legal. Tapi kenyataannya, Munaslup diikuti oleh pengurus berkarya dari 30 provinsi, serta ada 220 pimpinan DPD dari masing-masing daerah. Ini sudah sesuai dengan anggaran dasar Partai Berkarya dan tata tertib pelaksanaan Munaslup sudah melebihi quorum. Munaslup ini legal. Munaslup yang legal tapi dianggap tidak legal. Dan kemudian mereka menuding kepengurusan Tommy selama ini dikritisi karena tidak adanya manajemen dan kepemimpinan yang memadai. Tommy juga dinilai cenderung otokrasi, feodal dan sangat jauh dari sifat atau amanah UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, di mana partai politik harus dikelola secara demokratis. Ini adalah urusan internal partai yang sudah sering dialami oleh partai lainnya. Hanya saja, kita tidak ikut campur masalah ini. Dari awal Tommy menjadi ketua umum partai, sudah bisa ditebak apa tujuan dan motifnya. Pasti ingin ikut merasakan kekuasaan di politik, ingin melanjutkan tradisi kekuasaan yang pernah dinikmati keluarganya dulu. Akan tetapi semua itu terancam sirna. Lucu sih, soalnya sejumlah kader Partai Berkarya yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya atau P3B melengsarkan Tommy Soeharto dari kursi Ketua Umum Partai Berkarya. Meski Munaslup berusaha dihadang, akan tetapi tetap dilaksanakan juga Sabtu kemarin. Dengan demikian, posisi Ketua Umum Partai Berkarya diganti oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Muhdi Purwoprandono untuk periode 2020 hingga 2025. Sedangkan kedudukan Sekretaris Jenderal Priyo Budi Santoso digantikan oleh Andi Picuang. Selain penggantian jabatan, juga disepakati pergantian nama partai, warna dasar dan program kerja 5 tahun ke depan. Nama partai diganti dari Berkarya menjadi Partai Beringin Karya. Sedangkan untuk warna dasar partai, warna kuning diubah menjadi putih. Sedangkan program-program kerja hingga 5 tahun ke depan akan dibahas dalam rapat kerja nasional partai. Ini adalah drama politik yang sudah sering kita saksikan. Intrik politik tingkat tinggi sehingga orang sekelas Tommy pun bisa dilengsarkan. Masih belum jelas apa tindakan yang akan diambil Tommy. Mungkin dia akan melakukan perlawanan.
Menarik untuk disimak perlawanan seperti apa yang akan dia lakukan jika benar dia akan melawan balik. Yang jelas ini adalah kesialan buat dirinya. Bayangkan, mungkin dia punya tujuan panjang. Mungkin kepingin nyapres. Tapi sial, langkahnya malah langsung dijegal. Belum juga partainya besar, masih terseok-seok tak lolos parlemen, malah dilengsarkan dengan tragis. Jadi pecundang dini. Tapi kode dari sebagian kader yang menuding Tommy membuat partai ini tidak dikelola secara demokratis membuat kita berpikir, memang orang ini tidak cocok terjun ke politik. Gak terbayang kalau berkuasa, ambisi ketinggian dan terhempas ke tanah dengan menyakitkan.